Ketika kemudahan Allah hadirkan, tidak mudah. Harus ada ujian dulu. Ketika Allah berikan makhraj jalan keluar, Allah beri dulu ujian-ujian atau cabaran-cabaran yang tujuannya Masya Allah mendidik manusia sadar diri. Sadar diri bahwa dia adalah makhluk yang memang hidup di negeri yang namanya dunia. Yang dunia salah satu cirinya adalah darul ibtila. Dunia adalah tempat kita diuji. Dunia tempat kita ditempa oleh dinamika kehidupan, ditempa oleh problematika. Ya. Ketika Allah ciptakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Bukankah Allah telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasata? Ummah golongan, ummah spesies makhluk, ummah komunitas, ummah masyarakat, ummah bangsa yang wasata. Artinya umat yang wasatiyah, yang pertengahan, yang dikala tantangan besar, dikala setan, dikala penggoda itu datang, maka dia tetap dengan sikap wasatiyahnya. Mungkinkah kita minta kepada Allah, ya Allah bunuhlah itu para pengacau, setannya, iblisnya? Tentu tidak mungkin. Selama akhirat belum, kiamah kubra belum sampai, maka tentu semua makhluk masih ada. Termasuk namanya syaitan yang namanya iblis la'natullah alaih. Nah, kita adalah umat yang wasata. Mampu memiliki sikap yang moderat, sikap yang cerdas, sikap pertengahan di tengah. Ada mungkin orang yang begitu gampang terkapar hanya dengan ujian yang tak berat sekalipun. Atau ada orang yang begitu sombong di muka bumi, yang begitu pongah mengatakan, aku nggak peduli dengan ujian apapun. Bahwa Tuhan tidak doa bagi saya, tidak berperan dalam kehebatan mental saya. Yang satu mungkin fatalistik, tidak punya semangat untuk benar-benar dia bangkit dari keterpurukan. Yang satu dia sombong. Dengan apa? Dengan kekuatan yang dimilikinya tatkala dia berhasil menempa dirinya menjadi makhluk yang tangguh. Seorang yang beriman, seorang muslim sejati sama sekali tidak mau terjebak seperti itu. Kita adalah manusia biologis, artinya yang dinamis, memiliki hasrat hidup yang sangat indah. Ya, kenapa Allah hadirkan syahwat untuk manusia? Allah cabut syahwat untuk malaikat agar ada dinamika kehidupan. Keharaman-keharaman hanya berlaku bagi manusia. Kenapa? Karena Allah sediakan sesuatu yang fa'alhama fujuroha, ada potensi untuk jeleknya. Wa taqwaha, ada juga potensi untuk takwanya. Allah hadirkan kebaikan, Allah hadirkan keburukan, Allah hadirkan keadilan, Allah hadirkan kezaliman. Ini kan dialektika kehidupan yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Kita mendambakan sekali manusia-manusia yang benar-benar memiliki mentalitas sebagai seorang nabi dengan misi kenabian yang indah di muka bumi ini. Kalau kita melihat sejarah manusia di dalam Al-Quran, kaum-kaum yang pernah Allah hadirkan di muka bumi, mereka telah mencetak ya episode kehidupan. Mari kita tengok kaum Ad dan kaum Tsamud. Sosok manusia kaum yang Allah sebut yang mereka memang memiliki kehebatan. Mungkin memiliki DNA brilian, memiliki kekuatan fisik yang hebat, kecerdasan yang tinggi, sehingga inovasi, mungkin inovasi kehidupan pada saat itu, kemakmuran yang mereka dapatkan ternyata sangat-sangat mencolok sekali. Tetapi godaan yang muncul tatkala manusia-manusia unggul seperti kaum Ad dan Tsamud itu ternyata terganggu oleh masuknya pengacau-pengacau keyakinan, masuknya bisikan-bisikan dari setan sehingga melahirkan takabur, melahirkan penentangan terhadap hukum Allah. Nabi Rasul yang Allah kirim kepada kaum Tsamud
tidak direspon dengan baik ketika mereka menerima seruan-seruan islah perbaikan kehidupan. Ketika nabi-nabi menyampaikan edukasi, maka malah mereka mencaci. Ketika nabi-nabi ingin membimbing, malah mereka tidak bergeming. Ketika nabi-nabi ingin mengajak, bahkan mereka menjawab dengan menginjak kehormatan para nabi Allah, para rasul Allah ini. Ini episode yang tidak boleh terulang di negeri yang namanya Indonesia ini. Negeri yang harusnya kaya dengan orang-orang pintar, cerdas, orang brilian, orang-orang dengan DNA briliannya, Masya Allah. Kita punya tokoh-tokoh besar dalam berbagai bidang. Semua ini adalah aset bangsa, aset umat, yang harus kita jaga, kita hormati, kita pelihara dengan indah. Tetapi tetap sisi ruhiyah, sisi spiritualitas kita, sisi religiusitas yang perlu dijaga sampai kapanpun. Kita tidak ingin negeri ini besar, megah, modern, tapi tercampakkan dari nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai misi profetik kenabian dan kerasulan. Jangan. Sehebat apapun dimensi materi alias jasadiyah atau madiyah, ya, yang madiyah, kalau tidak diberikan ruhiyah, ini akan melahirkan ketimpangan para pemirsa. Covid yang telah melanda negara kita diuji 2 tahun dengan berbagai dimensi yang terganggu karena Covid. Tapi kita lihat agama ketika lahir, ya, mendampingi, mengedukasi, menggawangi, memelihara ketahanan mental, maka apa yang terjadi? Boleh kita bangga bahwa angka bunuh diri akibat Covid di kita sangat minim dibanding negara lain yang memang sepi, kering dari religiusitas keberagamaan. Titik poin inilah yang harus kita jaga, hadirin, para pemirsa dimanapun berada. Nilai-nilai keagamaan, spirit keagamaan, bahwa agama memang sesuatu yang harus menjadi jati diri bangsa ini. Jangan terbawa oleh provokasi, waswasah atau penyesatan dari propaganda dari para musuh-musuh kebenaran, seperti setan, katakanlah, yang ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agama dan umat yang beragama, antara Islam dengan Muslim, memang 2 hal yang tidak mungkin sama. Islam itu konsepnya, Islam itu adalah dasar-dasar fundamennya dalam wahyu. Muslim adalah orang yang mempraktekannya, orang yang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman.